Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispri Karyati, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, beliau berdua adalah Ibu Siti Munawaroh, pengajar praktik, dan Bapak Imade Yuda Adi Putra, fasilitator saya. Latar belakang. Kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, baik dari kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajarnya, dan juga dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang efektif dengan hasil yang optimal, maka diperlukan strategi pembelajaran yang bisa melayani semua kebutuhan individu setiap murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Penerapan di kelas dengan menggunakan 3 strategi, yaitu strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah awal, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Berikut hasil tes diagnostik berdasarkan profil belajar murid. Langkah berikutnya, membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Saya juga menyiapkan 3 konten untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid. Untuk gaya belajar auditori, saya membuat video pembelajaran. Untuk gaya belajar visual, saya menyiapkan materi pembelajaran dengan PPT dan murid bisa menggunakan gadgetnya untuk mencari referensi dari internet. Untuk gaya belajar kinestetik, saya menyiapkan media pembelajaran berupa gambar dan tulisan yang ditempel di dinding kelas, sehingga siswa bisa bergerak berkeliling mencari pengertian, prinsip-prinsip, dan jenis-jenis tata letak dalam desain. Berikut pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 Desain Grafika 1, mata pelajaran perwajahan, materi tentang prinsip-prinsip tata letak dalam desain. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui proses mencari informasi, bertanya, berdiskusi, dan presentasi, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian tata letak dengan benar, kemudian memahami prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis dengan baik, dan mengidentifikasi jenis-jenis tata letak dalam desain grafis dengan baik. Sesuai dengan gaya belajar, berarti nanti yang
Aus Bambang. Dan akan terasa janggal dan Dari kemarin dicari itu. Sana? Belum sini. Kan saya baca bukan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya di sini mewakili kelompok saya yaitu kelompok estetik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip tata letak. Sebelum itu kita masuk ke definisinya. Definisi prinsip tata letak layout. Layout dalam bahasa memiliki arti tata letak. Menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau melakukan unsur-unsur komunikasi grafis. Komunikasi yang menjadi komunikasi yang komunikatif, estetik, dan menarik. Dalam prinsip-prinsip tata letak terdapat tiga teori, yaitu teori tata letak sketsa, teori membuat tata letak, teori tata letak komprehensif. Kemudian kita masuk ke prinsipnya. Prinsip pertama ada proporsi, prinsip kedua keseimbangan, prinsip ketiga irama, prinsip keempat kontras, prinsip kelima kesatuan, prinsip keenam keselarasan. Di dalam prinsip tata letak juga terdapat diskrit pada layout. Yang pertama grid system, yang kedua the golden selection, dan yang ketiga the symmetrical grid. Sekian dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini masuk ke dalam otak kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bertiga mewakili kelompok visual akan memberikan apa yang kita pelajari tentang prinsip desain. Ya, langsung. Prinsip desain merupakan sebuah jalan yang harus diikuti untuk menghasilkan karya desain yang baik dan enak dilihat. Berfungsi mengorganisasi seluruh elemen dan memberikan arahan bagaimana mengatur tampilan grafis sehingga mampu membangun ikatan hubungan di antara lain. Prinsip desain terdiri dari kesatuan, unity, keseimbangan, balance, proporsi, irama, dan penekanan. 1. Kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menekankan kepada kelarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. 2. Jadi yang pertama kesatuan atau unity. Kesatuan itu lebih tepatnya ketertarikan antara elemen desain dengan elemen yang lain sehingga memperkuat tema dari desain tersebut. Desain yang tidak memiliki kesatuan biasanya tidak menerapkan itu tuh tidak bisa disebut sebagai desain yang harmonis. 2. Keseimbangan atau balance.
merupakan kondisi sebuah desain atau benda yang membuat sebuah desain yang membuat semua kekuatan jadi bekerja. Ada dua prinsip dasar dari keseimbangan. Yang pertama, simetris. Keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Keseimbangan kali ini seperti menggunakan dua buah elemen mirip kaca atau cermin. Simetris. Keseimbangan simetris, yang dimaksud keseimbangan simetris ini adalah jika kalian menggunakan elemen desain, ada contoh dua lingkaran itu harus berbentuk sama, bobot dengan ukuran yang sama, bobot yang sama, dan yang pasti seimbang. Itu yang disebut simetris. Asimetris yaitu keseimbangan yang terlihat sama tetapi dalam pengaturan berat atau bobot yang berbeda. Contoh asimetris, ada dua lingkaran, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, seperti itu contohnya, tapi terlihat seimbang. Yang ketiga, proporsi. Dalam membuat karya desain grafis yang tersusun dari keanekaragaman objek, baik dari jenis bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain, perorganisasian elemen ini perlu dilakukan untuk menghasilkan susunan karya seni yang harmonis, perbandingan ukuran yang serasian antara bagian satu dengan bagian lain dalam suatu komposisi karya. Mohon maaf jika presentasinya kurang bagus atau kurang memberikan informasi yang jelas. Semoga presentasi kali ini dapat diterima oleh kawan-kawan semua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan apa itu prinsip tata letak. Pertama, definisi. Layout merupakan usaha untuk menyusun data atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, tabel, dan lain-lain. Menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Tujuan utama layout adalah untuk menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Proporsi dalam seni rupa grafik, proporsi ini digunakan untuk mempertimbangkan perbandingan bidang kertas atau kanvas dengan objek yang digambar atau dilukis. Prinsip perbandingan lebih menekan pada variasi atau keragaman ukuran unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam satu kesatuannya. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan jadi bekerja dan tidak saling menghilangkan satu dengan yang lain. Ada dua prinsip dasar dari sebuah keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Keseimbangan kali ini seperti menggunakan dua buah elemen yang mirip seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Keseimbangan asimetris ialah keseimbangan yang terlihat sama tetapi dalam pengaturan berat atau bobot yang berbeda. Irama adalah pola yang dibuat oleh elemen secara berulang dan bervariasi. Mengulangi unsur secara serupa secara yang konsisten dan variasi. Perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi atau elemen adalah kunci untuk bikin visual. Menempatkan elemen dalam sebuah layout secara teratur akan membuat nuansa yang lembut, tenang, dan santai. Untuk membuat irama sebagai berikut. Ulangi serangkaian elemen dengan bentuk yang sama, juga jarak antar masing-masing elemen untuk menciptakan sebuah ritme yang teratur. Ulangi serangkaian elemen yang lebih besar dengan jarak yang besar pula secara menerus untuk membuat ritme yang progresif. Huruf yang bervariasi, tebal, tipis, besar, dan kecil. Variasikan halaman yang gelap karena tulisan dan gambar yang gelap dengan halaman yang ringan, sedikit tulisan dan berwarna cerah. Mengulang bentuk yang sama di beberapa layout. Ulangi elemen yang sama pada posisi yang sama pada setiap halaman yang dicetak seperti koran atau majalah. Kontras adalah dari elemen desain dalam halaman yang tampak serupa. Alter elemen jenis tulisan, warna, ukuran gambar, tulisan spasi, teks tidak diinginkan serupa, maka buat elemen desain. Kegiatan penutup. Murid bersama guru membuat kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan tugas yang harus dikerjakan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikut hasil tugas dari beberapa murid.
Demikian video aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.